Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah dan kita sedang membahas tema pinjaman mematikan. Apa ibu-ibu temanya? Pinjaman mematikan. Masya Allah. Terkadang kebutuhan hidup itu semakin meningkat. Dan ketika kebutuhan hidup meningkat, kita jadi bingung nih. Kita nggak punya uang, tapi kita harus hutang jadinya. Nah pertanyaannya gini, gimana kalau kita sudah berhutang, tiba-tiba karena saking lamanya kita ngutang, kita jadi lupa. Dan bahkan yang memberi hutang pun juga lupa dalam menagih. Ayo gimana caranya? Pasti jamaah juga pengen tahu caranya kan? Biar nggak salah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Faris. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bagaimana jika yang menghutang lupa? Ini berlebihan ini. Berarti udah bertahun-tahun ini berhutang berarti. Iya. Tapi kalau yang memberi hutang yang lupa, betapa luasnya hati orang itu. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kaitannya dengan manusia sekali lagi, mesti berhati-hati. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih ada sangkut paut kita dengan manusia. Kenapa kita dilarang dengan sangat keras untuk melakukan ghibah, fitnah, atau hal-hal yang menyakiti saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan kita nanti di akhirat dapat diambil oleh mereka untuk membayar itu. Begitu juga hutang. Siapa yang meninggal dunia, lalu masih ada hutang, ya, maka akan dibayar. Qudhiya min hasanatih. Maka akan dibayar dengan kebaikan-kebaikannya nanti di akhirat. Laisa thamma dinarun au dirhamun. Sebab di akhirat nanti tidak berlaku lagi mata uang dinar. Tidak berlaku lagi mata uang dirham. Yang berlaku adalah kebaikan-kebaikan. Jadi selagi ada kebaikan kita, kita akan bayarkan itu. Betapa ruginya. Apalagi kita tidak banyak melakukan kebaikan. Tetapi untuk yang punya hutang, menagihlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang lembut. Renungi hadis Nabi SAW ini. Rahimallahu rajulan. Samhan idha ba'a. Samhan idha ishtara. Samhan idha iqtada. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang mudah dalam jual beli. Mudah dalam menagih hutang. Mudah dalam menjual. Mudah dalam membeli. Ibu kalau tawar-menawar di pasar jangan sadis-sadis lah Bu. Ya, kasihan. Kadang ibu-ibu ini kalau menawar di pasar bukan karena dia tidak punya uang. Tapi dia ingin merasa menang dari teman-temannya karena dia lebih murah 500 perak dibanding temannya yang lain. Jangan begitu. Allah menurunkan kasih sayang untuk orang yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, dan mudah dalam menagih hutang. Terus kalau orang memang dalam keadaan kesulitan, maka beri waktu. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang lagi dalam keadaan sulit, beri ketangguhan waktu saat dia sedang lapang. Tapi kalau sampai lupa bagaimana? Kalau berselisih tentang lupa ada hutang atau tidak, ada kaidah penting dalam fikih Islam. Yaitu al-aslu makana ala makan. Setiap sesuatu itu asalnya adalah bagaimana kondisi yang paling awalnya. Jadi kalau ada orang lupa, dia punya hutang atau tidak? Tidak punya. Karena asal seseorang dilahirkan punya hutang apa tidak? Tidak. Tapi kalau dia lupa, apakah dia sudah bayar apa belum? Belum bayar. Sebab sebab asal orang yang berhutang itu belum bayar. Jadi kalau datang ke pengadilan dalam negara Islam, ya, datang ke pengadilan bilang, teman saya ini punya hutang, dia harus berikan bukti. Kalau tidak ada bukti, berarti tidak punya hutang. Tapi kalau dia bilang, temanku ini belum bayar hutang, maka yang bilang sudah bayarlah yang harus ada bukti. Karena itu di dalam Al-Quran. Berbuat baiklah dalam kaitannya dengan manusia. Karena manusia nanti tidak semudah Allah. Tidak sepemurah Allah. Tidak sedermawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus melakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hutang adalah masalah PR yang harus kita bawa sampai nanti di akhirat. Ingat ini, sampai nanti di akhirat. Jangan pula kita yang berhutang
kita pula yang ngegas ketika orang Lagi. nagih hutang. Malah lebih galak dari yang... Malah lebih galak. Dan jangan lupa juga nanti kalau kita hutang didoain. Semoga lupa ya Allah biarin dia lupa. Jangan sampai kayak gitu ya. Sudah dikasih hutang, doanya buruk lagi. Doanya buruk lagi. Baik, baik. Jazakallah khair Ustaz. Akan. Jamaah. Sekarang saya mau kasih kesempatan nih untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Jadi jangan malu-malu, semoga dapat pencerahan. Kalau yang mau tanya sekarang boleh dong angkat tangannya. Ada yang mau tanya? Ada? Oh, oke. Saya pilih di sebelah sini ya. Ibu ya. Mohon izin Bu nih, saya pinjemin mic-nya. Ini pinjemin loh Bu mic-nya ya. Ingat ya pinjemin ya. Ya. Silakan Bu, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengan Ibu Mesa Fitri dari Majelis Taklim Darul Huda Gunung Putri Bogor. Kang Asep, saya mau nanya nih, ya, pinjaman hutang itu ternyata banyak menimbulkan penyakit ya Kang ya? Ya. Nah, sebagai contoh penyakit tadi ya, penyakit jantung, penyakit stres, kemudian vertigo, dan juga sampai ke diabetes dan lambung, sampai ke lambung. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana caranya menghilangkan penyakit tersebut yang diakibatkan oleh pinjaman hutang. Mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya. Silakan Kang. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Bagaimana untuk pemulihan, penyembuhan penyakit-penyakit yang disebabkan karena stres, depresi karena mikirin hutang piutang. Dililit, dijerat hutang piutang itu. Yang pertama secara medisnya. Secara medisnya, kalau sudah masuk kepada medis yaitu jantung udah kena, vertigo udah kena, pembuluh darah udah kurang lancar ke seluruh tubuh, kemudian ke lambung sudah kena, kita anjurkan untuk dicek juga secara medisnya. Nah, secara yang kedua, secara psikisnya 88% penyebabnya dari pikiran bawah sadar, dari kolbu, dari hati nurani, dari ketidaktenangan itu yang nanti akan diperbaiki dengan hipnoterapi Islami nanti. Yang ketiga adalah secara ketauhidannya, yaitu apa? Kita harus ridho, kemudian kita harus ikhlas. Apapun yang kita lakukan mengharap penilaian, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat adalah kita punya masalah itu adalah bukan karena Allah benci kepada kita. Karena dibikin oleh kita hutang itu. Tetapi jangan nyalahin Allah, lunasi hutangnya. Lunasi hutangnya, kemudian mohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Kemudian niat untuk dan tekad untuk membayarnya. Insya Allah seperti penyakit itu. saya banget itu. Masya Allah, insya Allah. Terasa juga di sini ya Pak Sapri ya. Nah, Setelah ini langsung sembuh. Insya Allah. Langsung sembuh karena Nanti dapat kita pencerahan dari sama-sama. guru-guru kita. Insya Allah. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jamaah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Pasrahkan pada ilahi. Karena kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Ustadz Syam, silakan Habib. Wamin alamatil jahil, artinya tanda-tanda orang sedikit kurang bagus pemikirannya karena terlalu percaya dengan orang. Terlalu percaya. Memberikan hutang ikhlas bagus, tapi untuk pembelajaran kita harus percayakan dengan catatan atau hitam di atas putih. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran seperti akan dibacakan oleh guru kita Al-Ustadz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى
وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Lihat para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam muamalat itu ya bani ala su'idzan. Di dalam bermuamalat bukan mengajarkan su'idzan, bukan, artinya lebih berhati-hati. Ketika kita meminjam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan ayat yang panjang, kita ambil singkatnya dan sisinya. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak tunai, yaitu hutang piutang, ketika kita melakukan itu hendaknya dicatat dengan catatan yang benar. Agar kenapa? Banyak efek sampingnya. Agar meninggalkan keluarga kita. Nanti keluarga kita tahu kita ada hutang atau tidak hutang. Semuanya kenapa? Perkara ini bisa menyangkut kepada akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemirsa juga, terkadang kita hanya, oh saya baik, saya menghutangkan orang, tapi kadang-kadang tidak sholat, tidak zakat, tapi rajin ngutangin orang. Nah bagaimana? Kita dengarkan ayat yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Sam. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Subhanallah. Orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat mengatakan inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birrusuli. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan bersama kalian. Ingatkan ibu-ibu hadirin dan pemirsa, tidak ada kenikmatan kecuali kita bisa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, aku bersama kalian. Lagi apa kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam ayat ini kata, ketika kita sholat, ketika kita menunaikan zakat, ketika kita memuliakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahasanya wa aqradtumullaha qardan hasana, dan meminjamkan uang berinfak dengan bagus. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ukaffiranna ankum sayiatikum, akan aku ampunkan kalian punya dosa dan akan aku berikan kalian syurga, yang di syurga tersebut akan dialirkan sungai-sungai yang begitu indah. Dan pun orang berhutang, kita pun punya belas kasih, kita kasih tempo apabila mereka tidak mampu, maka kita dengarkan ayat selanjutnya yang akan dibacakan oleh guru kita. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kebaikan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat atau kepada hamba, kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua isinya kebaikan dan rahmah. Sampai orang yang berhutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ketika orang yang berhutang dia tidak mampu membayar, tapi kita tahu dengan husnudzan kita, sangkaan baik kita, dia mau bayar hutang tersebut tapi tidak mampu membayar, maka kita kasih keluangan waktu. Kasih waktu walaupun sudah jatuh tempo. Nanti bolehlah minggu depan atau tahun depan atau 2 tahun lagi, atau kita katakan selagi engkau mampu bayar engkau punya hutang. Dan apabila juga diajarkan berluas hati, lapang dada yang begitu luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika engkau mau hadiahkan hutangmu, sebagian kau tidak katakan, sebagian kau bayar, atau kau sedekahkan semuanya sudah, tidak usah bayar hutangmu, maka mendapatkan fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam agama sempurna, Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna, bahkan dalam hal hutang piutang, pinjam meminjam, Allah sudah mengatur semuanya di dalam Al-Qur'an. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair Habib. Jamaah, setelah ini kita akan ikhtiar bersama-sama. Kita akan melakukan praktek hipnoterapi Islami. Kita mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat penyakit jantung kita, penyakit vertigo kita dan menghilangkan stres kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah.